Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memuliakan kita semua dunia hingga akhirat insya Allah. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita bahas terkait masih sholat jenazah. Pada pertemuan yang lampau, bolehkah kita sholat jenazah tertinggal kemudian mensolatkannya di kuburan? Kemudian di situ telah kita pahami bersama. Malam hari ini kita akan bahas tentang siapa saja yang boleh kita sholatkan jenazahnya dan siapa yang tidak boleh kita sholatkan jenazahnya. Pada halaman 547 kitab saya yang masih berbahasa Arab, bahwa ittafaqu ahlul ilmi ay jumhurul ulama, para ulama sepakat bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu disolatkan. Jadi orang yang mengucapkan sallu ala man qala la ilaha illallah. Dalam hadis rawahu Daruqutni ini, Nabi mengatakan, solatkanlah orang yang berucap la ilaha illallah. Ini sepakat para ulama. Nah, perbedaannya adalah bagaimana jika orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu pelaku dosa besar, melakukan dosa besar, misalnya berzina, minuman keras, narkoba, membunuh, dan seterusnya. Ini para ulama ada perbedaan pendapat, apakah orang Islam yang berdosa besar seperti berzina, minuman keras, membunuh atau bunuh diri itu
disolatkan atau tidak. Nah, ini letak perbedaannya. Tapi kesepakatannya adalah orang yang sudah berucap la ilaha illallah secara umum itu disolatkan. Yang kedua termasuk ahlul bid'ah, ahli bid'ah. Nah, jumhur ulama sepakat, apakah dia orang Islam yang melakukan dosa besar seperti berzina, seperti minuman keras, wafat dalam kondisi selesai minuman keras, Pak, atau pas tengah-tengah berzina wafat begitu, atau pas tengah baru saja membunuh orang wafat begitu, atau pelaku bid'ah. Nah, ini akan saya jelaskan agak panjang. Nah, tapi jumhur ulama sepakat bahwa orang yang dosa besar, pelaku bid'ah sekalipun, sepakat kalau dia masih mengucapkan la ilaha illallah maka disolatkan. Yang kedua, Imam Malik kariha li ahli al-fadl ay al-ulama as-salata ala ahli bid'ah. Imam Malik memakruhkan untuk ulama ahli ilmu mensolatkan ahli bid'ah. Ulama di sini bukan taufik. Saya bukan berkapasitas sebagai ulama. Saya baru pencinta ulama. Jadi para ulama yang notabene ilmunya tinggi, punya kemuliaan, makruh. Siapa yang berkata? Imam Malik radhiyallahu anhu. Gitu. Baik. Nah, kemudian yang disebut ahli bid'ah di sini itu bukan bid'ah seperti yang sering terdengar di telinga kita, bukan. Yang disebut ahli bid'ah di sini oleh para ulama salaf itu adalah seperti khawarij, gitu, Pak, tentang akidah. Siapa khawarij itu? Orang yang gampang menuduh kafir orang yang berbeda faham dengan dia. Orang yang menghalalkan darah seorang muslim gara-gara dia berperilaku dosa besar. Nah, ini yang disebut ahli bid'ah. Contoh kedua ahli bid'ah yang disampaikan oleh para ulama seperti bid'ahnya orang Syiah, dia melegalkan nikah mut'ah, gitu, Pak. Sudah tahu jumhur ulama sepakat nikah mut'ah itu dilarang, tapi dia masih melegalkan. Sebagian mereka melegalkan hingga detik ini. Ini yang disebut ahli bid'ah. Atau ahli bid'ah yang ketiga, saya contohkan lagi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah nabi yang terakhir. Masih ada Mirza Ghulam Ahmad, gitu. Ini ahli bid'ah. Kenapa? Dalam Al-Quran dapat kita lihat misalnya, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ini Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Nah, kata khotam itu adalah yang terakhir, pungkasan. Tetapi ahli bid'ah mengartikan bukan. Khotam itu bukanlah Nabi yang terakhir, tapi Nabi Muhammad adalah cincinnya para nabi. Cincinnya para nabi, hiasannya para nabi. Bukan berarti nabi yang terakhir. Nah, ini penerjemahan, penafsiran mereka terhadap
Al-Ahzab tadi itu. Sehingga mendasarkan pada hal ini timbullah persepsi yang berbeda terkait Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir atau bukan. Kenapa? Karena mereka berkata bahwa kata-kata atau kalimat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu bukanlah Nabi yang terakhir, tapi Nabi Muhammad adalah cincinnya, hiasannya para Nabi dan Rasul gitu. Sehingga mereka punya persepsi bahwa masih ada Nabi yang lain setelah Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Ini ahli bid'ah. Makanya Ahmadiyah itu disebut ahli bid'ah. Baik, nah ini para ulama berbeda pendapat. Nah, Imam Malik ketika ada orang seperti ini, ahli bid'ah seperti ini, maka makruh bagi para ulama untuk mensolatkan jenazahnya, termasuk LDII. LDII. Kenapa LDII? Karena dia menganggap orang yang berbeda dengan fahamnya adalah musyrik. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Ketika berjumpa bersalaman punya wudhu, dia punya wudhu, maka mengandung najis. Sehingga tangan yang dibuat salaman tadi harus dicuci dulu terus wudhu lagi. Nah, ini bid'ahnya LDII. Apalagi bid'ahnya LDII menganggap orang yang belum masuk dan berbaiat kepada amirnya belum disebut seorang muslim. Nah, ini bid'ah. Itu Pak. Tetapi berkaitan dengan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, ini bukan termasuk bagian yang dibahas oleh para ulama itu. Ini. Baik. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ittafaqal ulama ala tarkis salati 'alal munafikin. Nah, para ulama sepakat bahwa kita tidak mensolatkan jenazahnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Kalau ahli bid'ah, pelaku dosa besar, ini masih ada perbedaan pendapat. Tapi jumhur ulama mensolatkan jenazah mereka. Tapi untuk orang-orang munafik, para ulama sepakat tidak boleh disolatkan jenazahnya. Alasannya apa? Alasannya firman Allahnya jelas ada. At-Taubah ayat 84. At-Taubah 84. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Nah itu. Berdiri saja tidak boleh Pak. Berdiri di atas kuburnya nggak boleh gitu. Wala takum ala qabri. Jangan berdiri di atas kuburnya. Wala tusalli ala ahadin minhum. Jangan solatkan salah satu di antara mereka. Siapa mereka itu? Minal munafiqin, orang yang munafik. Nah, ini para ulama sepakat. Cuman persoalannya adalah yang sulit mendeteksi orang munafik itu. Ya Pak ya? Gitu. Jadi kita jangan gampang menvonis itu munafik, itu haram sholatnya, jangan. Nah ini kita harus hati-hati juga, jangan gampang memunafikkan orang juga, nggak segampang itu. Jadi Pak, kalau di zaman Nabi jelas, maksudnya begini, kalau Nabi berperang, ya berperang, lawannya jelas, pasti salah gitu loh. Pasti nggak benar. Dan Nabi dan para sahabatnya pasti benar, gitu. Itu jelas. Tapi hari ini kan remeng-remeng, Pak. Hari ini remeng-remeng, nggak bisa kita memastikan kita bukan Nabi.
Kita bukan nabi. Nah, tetapi mendeteksi orang munafik itu karena sulit, jangan gampang menuduh orang lain munafik. Terkecuali nyata-nyata memang munafik dengan ketentuan tertentu begitu. Baik. Kemudian yang ketiga, lil kabair. Kembali kepada yang pertama, bagaimana bagi orang pelaku dosa-dosa besar? Qalilum minhum mana'us salata li'annal kabair kafir. Sebagian kecil para ulama tidak mensolatkan orang yang dosa besar, orang yang berperilaku dosa besar. Misal berzina, wafatnya minuman keras, kemudian durhaka kepada orang tua, itu kan dosa besar tuh. Atau apalagi membunuh. Nah, ketika nyata-nyata mereka pembunuh, nyata-nyata penzina, nyata-nyata peminuman khamr, maka atau nyata-nyata dia seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka jangan disolatkan. Ini pendapat minoritas ulama. Adapun pendapat jumhur ulama, ajaza jamaahirul ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat membolehkan sholat jenazah bagi para pelaku dosa besar. Yang penting dia bukan munafik, bukan musyrik, bukan kafir gitu. Nah, kemudian bagaimana para pelaku al-hudud, orang yang kena hukum pidana, koruptor, nah itu kan koruptor, termasuk di dalamnya adalah pembunuh, kemudian penipu, tapi penipu ulung. Nah, di sini para ulama lam yubayyin, para ulama tidak menjelaskan. Kenapa para ulama tidak menjelaskan? Karena di sini ada beberapa hadis yang kontradiksi. Seperti hadis Nabi yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala ma'izin wa lam yanha lis-salati alaihi. Bahwa Nabi tidak mensolatkan orang yang terhukum pidana. Walam yanha anis salat alaihi, tetapi Nabi pun tidak melarangnya. Jadi ketika ada seseorang kena hukum pidana, misalkan dia pembunuh, atau yang kedua dia penipu, ketiga apalagi yang kena hukum pidana itu koruptor, misalkan bahasa sekarang, Nabi tidak mensolatkannya, nggak mau nyolatin. Makanya kan kita pernah sering dah ada demo ya, demo haram mensolatkan jenazah koruptor. Nah, ini pendapat ini dipakai, pendapat ini dipakai. Tetapi Nabi tidak melarang. Jadi Nabi nggak melarang, tapi Nabi juga tidak enggan. Nabi enggan mensolatkan jenazahnya. Nah, khusus untuk pembunuh dari sahabat Jabir bin Samurah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba an yusalli ala rajulin qatala nafsah. Nabi enggan mensolatkan jenazahnya orang yang bunuh diri. Jadi orang yang bunuh diri itu Nabi enggan mensolatkannya. Enggan, tetapi tidak melarang, gitu Pak. Enggan saja. Jadi Nabi enggan saja, tapi nggak sampai melarang begitu. Nah, dari sini para ulama ada dua pendapat. Ba'duhum yusallun wa ba'duhum la yusallun. Sehingga karena Nabi juga enggan dan tapi tidak melarang, maka sebagian para ulama yusallun alaih. Mereka
mensolatkan jenazahnya. Wa ba'duhum lam yusallu alaihi, sebagian mereka tidak mensolatkan jenazahnya. Itu. Kemudian pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, akhriju minan nari man fi qalbihi mithqalu habbatin minal iman, muttafaqun alaih. Keluarkanlah mereka dari neraka, wahai malaikat, orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi. Nah, hadis ini dianggap lebih kuat dibanding hadis yang tadi. Jadi hadis yang berbunyi Nabi mensolatkan jenazah orang bunuh diri, itu dianggap lebih lemah. Tetapi hadis yang akhriju minan nari man fi qalbihi mithqalu habbatin minal iman, ini dianggap lebih kuat. Keluarkanlah mereka, wahai malaikat, orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi keimanan. Maksudnya apa? Selagi dia punya iman, tapi nanti meskipun masuk neraka, tetap akan diangkat oleh Allah, diangkat oleh malaikat atas perintah Allah dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tidak musyrik dan tidak kafir, gitu Pak. Nah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mana as-salah wal huslah. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i melarang sholat jenazahnya dan juga melarang memandikannya. Jadi mazhab yang sering kita pakai nih, itu melarang mensolatkannya, bahkan memandikannya. Adapun Imam Abu Hanifah, wujubus sholati balla ghuslalah, solatnya wajib tapi tidak wajib memandikannya. Ini pendapat para ulama begitu, beragam. Jadi kalau Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i melarang memandikan dan mensolatkan. Imam Abu Hanifah wajib mensolatkan tapi tidak wajib memandikannya untuk orang yang bunuh diri. Nah, baik, tetapi kesamaan beliau semua tetap orang bunuh diri adalah ketika dia memang muslim tetap muslim, tidak menjadikan kafir atau keluar dari agama Islam. Nah, ini terkait siapakah orang yang berhak disolatkan jenazahnya. Nah, yang pertama tentu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang sallu ala man qala la ilaha illallah, sholatlah kalian, kata Nabi, orang yang berucap la ilaha illallah. Adapun yang kedua, ketika orang yang sudah berucap la ilaha illallah itu melakukan dosa-dosa besar atau ahli bid'ah, di sini jumhur ulama sepakat tetap wajib mensolatkannya. Nah, Imam Malik memakruhkan bagi para ulama, tapi tidak untuk ulama. Kalau ustadz masih boleh lah gitu. Ustadz masih boleh, tapi kalau ulama jangan. Nah, yang ketiga, para ulama sepakat untuk tidak mensolatkan jenazah orang-orang munafik. Kenapa? Ada kesepakatan, hadis ayatnya jelas. At-Taubah 84 yang berbunyi wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Jangan salatkan orang-orang munafik di antara mereka. Wala taqum ala qabri, dan jangan pula berdiri di atas kuburnya. Artinya apa, Pak? Artinya kalau bukan orang munafik,
kita mensolatkannya dan boleh berdiri di atas kuburnya, gitu. Mafhumnya begitu. Kemudian untuk pelaku dosa besar, sebagian kecil para ulama melarang sholat jenazahnya. Tapi jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah membolehkan sholat jenazah mereka. Kemudian untuk terkait al-hudud, orang yang kena pidana, ini para ulama tidak banyak menjelaskan terkait hal ini. Maka di sini kemarin kita pernah ada demo kan, jangan sholatkan jenazah koruptor, nah, itu kan ya, kan pernah ada. Nah ini dari sini. Kenapa? Nabi pernah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala ma'izin wa lam yanha 'anis salati alaihi. Nabi pernah berbuat, beliau tidak mensolatkan jenazah orang yang kena hukum hudud pidana, tapi Nabi juga tidak melarangnya, gitu. Nah kemudian terkait orang yang bunuh diri, para ulama juga berbeda pendapat. Sebagian para ulama membolehkan sholat jenazahnya, sebagian tidak. Apa alasannya? Alasannya hadis yang Nabi enggan sholat jenazah mereka itu dianggapnya hadisnya dhaif bagi yang mensolatkannya. Bagi yang tidak mensolatkannya, bahwa keengganan Nabi tidak sholat jenazah itu dianggap sahih. Artinya penilaian terhadap kualitas hadis itu berdampak kepada pengamalan, gitu. Kemudian yang terakhir ada hadis yang lebih sahih, akhriju minan nari man fi qalbihi mithqalu habbatin minal iman. Keluarkanlah wahai malaikat dari neraka orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi keimanan. Jadi apakah dia pelaku dosa besar, ya kan, pelaku bid'ah, pelaku hudud, orang yang kena hukum pidana, selagi masih ada la ilaha illallah dalam hatinya, dia memang masuk neraka kelak, tetapi akan dikeluarkan pada akhirnya. Dicuci dulu dosa-dosa bid'ahnya itu, dosa-dosa pidananya itu. Kan begini Pak, hampir dan bahkan lebih banyak negara yang berpenduduk muslim sampai hari ini kan tidak melaksanakan penuh hudud, ya kan. Contoh Indonesia, Malaysia, Brunei, dan negara Timur Tengah yang lain, muslimnya mayoritas, tapi para pelaku zina tidak dihukum rajam. Bagi pelaku zina yang sudah bersuami istri atau pernah menikah. Kemudian yang kedua, pelaku pembunuhan tidak dikisos, kan itu. Maka nanti yang seperti ini nanti hukumannya di akhirat, ditangguhkan oleh Allah di akhirat. Tetapi Bapak misalkan nih, Pak Ustadz Taufik, rajam saya Ustadz, saya pernah berzina. Meskipun saya doktor syariah, tetap saya tidak punya hak untuk merajam orang yang berperilaku zina. Kenapa? Yang punya hak untuk melaksanakan hukum ini adalah pemerintah. Gitu. Kan pernah terjadi dulu di Ambon, waktu ada perang Ambon dulu, ada kerusuhan di Ambon dulu, Ustadz Ja'far Umar Talib, ada pengikutnya, Ustadz saya berzina, ngaku atau ketahuan terus dirajam sampai mati. Ini salah. Dan pada akhirnya almarhum Ustadz Ja'far Umar Talib mengakui kesalahannya, gitu. Karena memang bukan hak dia, bukan hak profesor sekalipun. Ini haknya hakim yang di bawah sebuah pemerintahan yang sah, gitu Pak. Jadi nggak ujuk-ujuk itu, nggak ujuk-ujuk. Baik, barangkali ini silakan kita kembangkan dengan pertanyaan, tafadhalu masyura.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi yang pertama, mendoakan dengan istighfar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, atau kalau untuk orang tua, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini untuk non muslim tidak berlaku. Jadi karena apa? Karena ada jurang pemisahnya, yaitu keimanan, meskipun orang tua kita kandung, ya Pak. Meskipun orang tua kita kandung. Nah, namun untuk bertakziah tetap bertakziah sebagai ungkapan bela sungkawa. Tetap itu bela sungkawa tetap. Nah, kemudian yang tidak kita lakukan dalam bertakziah itu yaitu mendoakan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiya wa'fu anha, itu tidak. Kemudian termasuk menghantarkan jenazahnya ke pemakaman, boleh. Bahkan sebagai penghormatan kita sama manusia, dan itu dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri melakukan itu. Nah, cuman yang berbeda itu nanti adalah bagaimana untuk memandikan jenazahnya dan seterusnya. Nah, sini ada fikih yang harus kita jalani, seperti pada pembahasan yang lampau bahwa jenazah non muslim itu bagi seorang muslim itu ada ketentuan yang harus dijalankan oleh kita sebagai seorang muslim. Nah, tetapi bertakziahnya, melayatnya itu adalah sebuah keniscayaan yang pernah Nabi kerjakan dan menjadi contoh buat kita bersama bahwa sesama manusia itu meskipun dia seorang non muslim tetap ada hak untuk kita takziahi. Nah, kemudian kalau terkait dengan misalnya dia non muslimnya itu beliau seorang penyembah berhala, menyembah patung berhala, menyembah matahari misalkan seperti di agama Majusi. Nah, di sini kita tidak bisa berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tapi kita boleh berkata kepada ahli keluarganya yang sabar ya, tetap kuat, semangat hidup, itu boleh. Yang seperti itu boleh, ya Pak ya, memberikan semangat motivasi itu boleh. Tapi kalau kita berucap mudah-mudahan almarhum mendapatkan surganya Allah, itu yang tidak perlu kita ucapkan. Ya, nah Imam Malik mengatakan bahwa tidak boleh seorang muslim itu ikut memandikan jenazah non muslim, ini yang lampau, dan tidak pula menguburkannya, yang ikut mengubur. Ini pendapat Imam Malik, kecuali jika dikhawatirkan hilang. Nah, ini dalam konteks hari ini mungkin tidak, ini konteks pada zaman dahulu. Kenapa takut hilang? Karena zaman dahulu itu Pak, banyak binatang-binatang buas. Dikhawatirkan kalau kita tidak menguburkannya nanti dimakan binatang buas. Nunggu yang seagama dengan mereka nggak datang-datang. Nah, itu kita baru boleh. Ini Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i berkata lain.
bahwa seorang muslim boleh memandikan dan menguburkan kerabatnya yang musyrik. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Masih boleh memandikan dan menguburkannya. Termasuk pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya. Itu boleh, non muslim yang wafat kita ikut memandikan dan menguburkannya, itu boleh. Nah, kemudian apa letak perbedaannya? Karena ada hadis Nabi yang merintahkan memandikan pamannya tatkala wafat. Jadi paman Nabi Muhammad SAW itu kan wafat dan dianggap belum muslim. Nah, tapi Nabi diperintahkan untuk memandikan pamannya itu. Nah, kemudian terkait hak kemanusiaan, bolehkah kita membantu Pak Taufik, membantu kalau dia umpama dia tidak punya uang, kita bantu proses penguburannya untuk, maaf kalau pemakaman di Jakarta misalkan sekian juta, kalau di sini berapa? Di tempat saya gratis soalnya Pak. Di tempat saya gratis, di Bekasi gratis, karena wali kota memberikan memberikan tanah untuk penguburan jenazah itu gratis untuk warga setempat. Maka tempat kami itu setiap kelurahan ada pemakaman umumnya. Tempat kami di Bekasi, kota Bekasi, maka gratis. Nah, kita yang muslim melihat saudara non muslim, anggap saja Nasrani, terus mau menguburkan kok susah, Pak Taufik, boro-boro jangankan untuk beli tanah untuk pemakaman, kemarin pas sakit bertahun-tahun Pak Taufik harta habis misalnya, kita boleh membantu. Kita boleh membantu, bahkan itu bagus, sebuah kepedulian sosial yang sangat tinggi. Tidak dilarang untuk itu. Nah, itu Pak ya. Makasih. Oh ya, taubatnya koruptor itu yang pertama istighfar kepada Allah, berjanji tidak korupsi lagi. Yang ketiga mengembalikan harta yang dikorupsi. Ini taubat. Maka ketika dia sudah punya iktikad, istighfar sudah gampang lah, cuman astagfirullahaladzim ya. Kemudian menyesal, an-nadem, menyesal sampai sering menangis karena korupsinya itu. Nah, ini tanda penyesalan. Terus berjanji tidak akan korupsi lagi jika menjadi pejabat lagi misal. Nah, tinggal satu nih, mengembalikan. Ya, tinggal mengembalikan harta yang dikorupsi. Bagaimana Pak Taufik? Maka ketika dia sudah bertaubat, yang pertama istighfar, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, maka proses untuk mengembalikan kan nggak mudah, tapi ada itikat baik, maka disolatkan Pak, disolatkan, gitu, disolatkan. Ya, saya termasuk ikut madhab yang mensolatkan jenazah koruptor, meskipun misalnya dia belum dinyatakan taubat begitu. Kenapa? Dia masih seorang muslim. Nah, saya ikut pendapat yang seperti ini. Gitu. Baik, terima kasih. Ada ya. Baik, kita berdoa mudah-mudahan ketika kita wafat husnul khatimah insyaallah, dan di dalam kubur kita mendapatkan nikmat kubur, alam penantian di dalam kubur sampai alam akhirat. Hari kiamat tiba, semoga kita mendapatkan nikmat-nikmat kubur insyaallah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.